semangat. Walaupun sampai saat ini kita masih tetap belajar dari rumah. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan dulu buku pelajaran kalian dan juga alat tulisnya. Terutama nanti buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Baiklah, kalau sudah siap semua peralatannya, marilah kita langsung saja ikuti pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Keberagaman tugas saat bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat perlu dijaga. Lingkungan yang bersih membuat warga menjadi nyaman untuk menempatinya. Maka dari itu, warga selalu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin. Saat kerja bakti membersihkan lingkungan, setiap warga memiliki tugas masing-masing. Contoh, ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu jalan, ada yang memungut sampah, ada yang membuang sampah, ada juga yang menyiapkan tempat sampah. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, setiap warga tetap saling menghormati. Mereka juga kompak saat melakukan kerja bakti. Dengan demikian, kerukunan antar warga semakin terjaga. Pekerjaan pun cepat selesai. Menuliskan waktu yang ditunjukkan alat ukur baku. Warga mengadakan kerja bakti pukul 9. Pukul 9 menunjukkan satuan waktu. Waktu dapat diukur menggunakan alat ukur baku. Jam termasuk contoh alat ukur waktu baku. Ada jam analog dan jam digital. Jam analog menggunakan jarum sebagai penunjuk waktu. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Jam digital menggunakan angka sebagai penunjuk waktu. Ada angka yang menunjukkan jam dan ada angka yang menunjukkan menit. Jam dan menit termasuk satuan waktu baku. Perhatikan gambar jam berikut. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi, waktu yang ditunjukkan jam adalah pukul 9. Pukul 09.00 dibaca pukul 9. Jarum pendek berada di antara angka 9 dan 10. Berarti pukul 9 lebih. Jarum panjang mula-mula menunjuk angka 12. Kemudian jarum panjang bergerak sampai angka 3. Artinya waktu telah bertambah 15 menit. Jadi waktu yang ditunjukkan jam adalah pukul 9 lebih 15 menit. Pukul 09.15 dibaca
pukul 9:15 menit. Perhatikan contoh waktu yang ditunjukkan jam berikut. Perhatikan waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Nah, untuk mengetahui pukul berapa yang ditunjukkan oleh jam berikut, kalian lihat jarum pendek dan jarum panjangnya. Jarum pendeknya menunjukkan angka berapa dan jarum panjang menunjukkan angka berapa. Jarum pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Itu ya, diingat ya. Ini jarum pendek menunjuk angka 2. Berarti jam ini menunjukkan pukul 2 ya. Pukul 2. Nah, sekarang ini untuk jamnya. Lalu untuk menitnya, kita lihat jarum panjangnya. Jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, perlu kalian ketahui, setiap jarum panjang menunjuk angka 12, menitnya itu adalah 00. Nah, seperti ini ya. 02 berarti waktu yang ditunjukkan adalah pukul 02.00. Cara membacanya bagaimana? Betul, pukul 2. Nah, itu pukul 2. Lalu sekarang kita coba waktu lainnya ya. Jam ini menunjukkan pukul berapa ya ini ya. Kita lihat jarum panjang dan jarum pendeknya. Jarum pendek ini berada di mana jarum pendeknya? Ya, berada di antara angka 3 dan angka 4. Berarti jam ini menunjukkan pukul 03. Nah, jarum panjang menunjukkan pukul 03. Nah, ini ya. Karena jarum panjangnya tidak berada di angka 12 tapi berada di angka 4, berarti ini lebih berapa menit nanti ya. Lebih, pukul 3 lebih. Nah, lebihnya berapa menit? Kita lihat dari 12 ke 1 ini 5 menit, lalu kedua 10 menit, ketiga 15 menit, lalu sampai angka 4 itu berarti 20 menit. Setiap langkah ini menunjukkan jaraknya adalah 5 menit ya. 5, 10, 15, 20 berarti pukul 3 lebih 20 menit. Ini ingat ya, kalau jarum pendeknya berada di antara angka 3 dan angka 4 berarti itu pukul 3 lebih. Nah, bukan pukul 4 loh ya, pukul 3 lebih. Kenapa bukan pukul 4? Karena jarum pendeknya belum mencapai 4. Jadinya masih pukul 3 lebih. Sekarang contoh lainnya. Kita coba ya contoh lainnya. Nah, ini misalnya ya, jam berikut menunjukkan pukul berapa ya. Kita lihat dulu jarum pendeknya. Nah, ini jarum pendek berada di angka berapa? Nah, ini berada di antara angka 7 dan 8. Ini hampir sampai angka 8 ya, tapi belum mencapai angka 8. Hampir sampai angka 8. Berarti ini masih pukul 7 lebih. Ingat, pukul 7 lebih. Nah, ini pukul 7 lebih. Lebihnya berapa menit ya? Kita lihat. Ini jarum panjangnya berada di angka berapa? Berada di angka 11. Coba sekarang kita hitung dari 12 berputar sampai angka 11. Ini lebihnya berapa menit ya? Ingat, satu ini 5 menit. Lalu melancar satu lagi tambah 5 menit. Seperti itu ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Berarti jam menunjukkan pukul
7 lebih 55 menit. Nah, cara menulisnya pukul 07.55. Cara membacanya pukul 7 lebih 55 menit. Seperti itu ya anak-anak. Ingat, kalau membaca jam itu kalian lihat dulu jarum pendeknya berada di mana, lalu jarum panjangnya berada di mana. Ingat seperti ini ya. Dari 12 ke 1 itu 5 menit, kedua 10 menit, 3 15 menit, 4 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, 60 menit. Atau kalau sudah di angka 12 ini menitnya jadi 00. Seperti itu ya. Perlu diingat itu. Kalau sudah paham itu 5 menit 5 menit, kalian bisa menggunakan cara lainnya. Misalnya pada angka 3 angka 7 ini tinggal dikali 5 ya. Angka 8 dikali 5. Misalnya di angka 7 ini kali 5 35 menit. Misalnya di angka 10 kalau dikali 5, 10 kali 5 berapa? 50 menit. Seperti itu ya, mengerti anak-anak? Nanti kalian pelajari lagi. Pada pembelajaran tema 3 subtema 3, kita telah mempelajari berbagai perubahan wujud benda. Ada membeku, menguap, mencair, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Untuk mengetahui pemahaman kalian, sekarang kerjakan tugas berikut di buku tugas kalian. Gambarlah bagan berikut. Lalu jelaskan perubahan wujud sesuai nomor dan berikan contoh peristiwanya. Misalnya, nomor 1, tanda panah menunjukkan dari padat ke cair. Arti peristiwa itu adalah mencair. Artinya perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh, es batu yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah menjadi air. Selanjutnya untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kalian kerjakan di buku tugas kalian seperti contoh nomor 1. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada beberapa hal ya yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang keberagaman tugas saat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu ya, warga-warga saat membersihkan lingkungan itu memiliki tugasnya masing-masing. Tadi pada pembelajaran sudah ada beberapa contoh tugas. Nah, selain itu pasti masih ada tugas-tugas lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang waktu yang ditujukan alat ukur baku. Nah, satuan waktu itu ada jam dan menit tadi seperti kita pelajari. Ya, nanti kalian pelajari lagi. Misalnya pukul 9. Nah, jarum panjang menunjukkan angka berapa, jarum pendek menunjukkan angka berapa. Itu dipahami lagi. Nanti meloncat 1 itu berapa menit. Seperti itu ya. Misalnya dari angka 1 ke angka 5, angka 1 ya, ke angka 1 dari 12 ke angka 1 itu berarti 5 menit. Ke angka 2 berarti 10 menit. Seperti itu ya. Setiap satu langkah itu jaraknya adalah 5 menit. Tinggal nanti kalian menghitung. Nah, nanti kalian pelajari lagi agar lebih paham tentang satuan waktu. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang berbagai perubahan wujud benda.
tadi pada pembelajaran sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti kalian kerjakan tugas tersebut. Setelah dikerjakan, selesai, difoto, dikirimkan ke Pak Oki. Nanti Pak Oki beri nilai. Begitu ya anak-anak. Kalian gambar dulu bagannya itu. Lalu kerjakan sesuai contoh. Nah, tadi ada contoh yang nomor 1 tadi ya. Nomor 1 kalian tulis lagi. Lalu nomor 2 sampai nomor 6 kalian kerjakan sendiri. Ngerti ya tugasnya ya? Ya, kalau sudah mengerti pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Ingat, kalian harus tetap semangat dan juga tetap sehat walaupun kita masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anak,